Apa yang menjadi tantangan yang sementara saat ini sedang kami hadapi, semuanya Engkau akan turut campur tangan. Engkau akan bekerja di dalamnya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Teduhkan hati kami, teduhkan jiwa kami Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh merasakan suasana sorga hadir bersama-sama dengan kami di dalam rumah-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Saudara-saudara kami yang memimpin sebagai worship leader, sebagai para singers, para pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Gembala kami, juga pelayan multimedia dan pelayan perjamuan suci. Tuhan, urapi dengan urapan khusus, urapan yang baru dari sorga. Biar Roh Kudus sendiri yang mengendalikan dan menguasai hamba-hamba-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia yang terbatas, melayani Engkau dan pekerjaan-Mu yang kudus. Tapi sungguh-sungguh Engkau memakai hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya menjadi saluran berkat bagi kami. Sehingga benar ada kekuatan baru dari sorga buat kami semua pada sore ini Tuhan. Terima kasih, bahkan urapan yang sama bekerja buat kami umat-Mu Tuhan, yang hadir secara onsite, secara online Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis di udara yang mengganggu kami, melemahkan kami, menghalangi kami untuk menerima berkat Allah secara utuh pada sore hari ini, kami bersatu hati, kami perintahkan kuasa setan, kuasa roh-roh jahat, roh najis di udara, Engkau keluar dari tengah-tengah kami. Kuasa-Mu kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa terhadap tubuh, jiwa, roh kami. Keberadaan kami sore ini Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu. Oh haleluya, Engkau bungkus kami semua dalam kuat kuasa darah Yesus. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang kami perkenankan bekerja mengambil alih segala perkara pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala gereja mempelai pria yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tahu bahwa kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Shalom juga yang di rumah, selamat beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Biarlah dimanapun kita berada, urapan Roh Kudus senantiasa ada. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan dan puji Allah. Kita sama-sama bangkit berdiri. Aku tak dapat balas
ditebus, sehingga kita mempunyai pengharapan untuk bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di rumah Bapa yang di surga. Kita angkat pujian lagi, ku mendaki ke Bukit Sion. Kita nyanyi bersama-sama. Biarlah kita sama-sama saling bergandengan tangan, sama-sama naik ke Bukit Sion. Mari kita sama-sama balik berdiri. Kita saling menguatkan, kita akan sama-sama naik ke Bukit Sion. Kita akan siapkan persembahan kita untuk ibadah kita pada sore hari ini. Biarlah apa yang kita berikan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa sebentar. Lala yang akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini, seberapapun kami yang ada saat ini, Tuhan sudah tibakan kami di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh sama-sama lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah berbuat baik dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur kalau pertengahan ibadah sore hari ini kami diberikan kesempatan juga untuk kami memberikan korban syukur kami. Biarlah kami boleh memberikan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah terlalu banyak memberi buat kami sekalian. Oleh sebab itu pada saat ini kami mau memberi tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan memberi pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan pujian. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Matahari tak bersinar lagi.
kita untuk kita hidup dalam rencananya. Kita angkat pujian, ajarku mengerti segala rencana. Ajarku mengerti
kehendak-Mu pasti terjadi. Kehendak-Mu terjadilah. Puji Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Firman-Mu mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena kalau kami mengingat kehidupan kami pun, kami dulu tidak ada. Tetapi karena kasih sayang Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu kami pasti mempercayai hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu mencukupi apa yang kami perlukan. Apa yang sedang kami gumuli saat ini Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kesetiaan untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena firman-Mu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu kami percaya kepada firman-Mu. Hari ini Tuhan kami mau berbakti. Kami mau menyatakan iman kami lagi kepada Tuhan. Lewat ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini, kami mau percaya sesungguhnya kepada firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, firman-Mu itulah juga jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Berfirmanlah melalui mulut lidah hamba-Mu. Ajarlah kami Tuhan, sucikan kami, benarkan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan Tuhan, supaya kami tetap memandang Tuhan dalam iman percaya kami. Kehidupan kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang membentuk kehidupan kami, supaya kehidupan ini semakin hari semakin berkenan, semakin berlayak, semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kuasa iblis, anasir jahat yang mengganggu jalannya pikiran kami pada saat ini, ya terutama ketika kami mendengar firman Allah, pikiran kami dibawa ke sana kemari, dibuat bimbang, dibuat ragu, dibuat khawatir. Bersehati kami mau tolak kuasa iblis. Dalam nama Yesus, hai iblis kau keluar. Terutama dalam pikiran dan hati kami. Kami mau menyerahkan, kami mau menaklukkan pikiran kami ke bawah tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah kaki Yesus, ada satu keselamatan yang teguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah beralaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah. Tuhan berkati kita semua. Kita bersyukur kalau malam ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk boleh mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Saudara, kita sedang belajar tentang kuda putih yang diikuti dengan kuda merah, kuda hitam dan kuda hijau kuning, ya. Ada di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Kita sudah membaca bahwa meterai yang pertama itu, ya, meterai ini layak dibuka oleh anak domba yang sudah tersembelih. Artinya meterai ini ya terbuka karena korban Yesus. Tanpa korban Yesus, maka firman Allah itu tidak menjadi milik kita sepenuhnya. Firman Allah itu penuh dengan kuasa. Firman Allah itu firman yang menubuatkan apa yang akan terjadi. Firman Allah itu juga yang mengajar dan mempersiapkan langkah-langkah kita ke depan. Itu fungsi daripada firman Allah. Firman nubuatan, firman penggembalaan. Dua hal ini yang mengajar kita, yaitu firman penggembalaan dan firman nubuatan, itu tidak akan terbuka. Tetap akan menjadi rahasia kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib Golgota. Seperti yang ada di dalam perjanjian lama, tidak semua orang bisa membaca dan mendengar langsung firman yang dikatakan oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pewahyuan. Nabi-nabi dan raja-raja yang mendapatkan pewahyuan dan lawatan Allah.
Ya, orang kebanyakan itu tidak dapat langsung lawatan Allah. Tetapi kita bersyukur bahwa kita hidup di perjanjian baru, di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib Golgota. Sehingga firman yang ada pada saat ini yang kita dengar, yang kita miliki juga, yang kita baca dalam Bible kita, itulah firman Allah yang Tuhan nyatakan lewat korbannya. Dulu-dulu mana ada saudara, kita punya Alkitab seperti ini dalam perjanjian lama. Jadi kita bersyukur ya kalau kita di dalam perjanjian baru ini boleh ya mendengar firman Allah yang merupakan isi hati daripada Tuhan. Di dalam keenam meterai pertama yang dibuka, kita sedang belajar kepada 4 meterai yang pertama, di mana kegerakan kuda putih itu diikuti oleh kegerakan kuda merah, hitam, dan hijau kuning. Ya, jadi boleh ditayangkan dulu gambarnya supaya kita mengerti. Ya, aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ketujuh meterai, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ilustrasi di depan saudara, itu gambar yang pertama, itu gerakan kuda putih, ya. Dimulai di Wahyu pasal 6, kemudian diakhiri di Wahyu pasal 19, di mana Yesus sebagai penunggang kuda putih, ya coba kita buka dulu Wahyu pasal yang ke-19. Di situ kelihatan bahwa Tuhan sendiri datang. Judul perikopnya adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi kegerakan kuda putih ini dimulai pada Wahyu pasal yang ke-6 sampai nanti diakhiri di Wahyu pasal 19. Tetapi bertepatan dengan itu saudara, nanti kalau saudara baca ke bawahnya terus, ya, ayat yang ketiga, anak domba itu membuka meterai yang kedua. Itulah yang disebut terjadi seekor kuda yang lain. Maju seekor kuda yang lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Ini semua pun nanti akan berakhir di Wahyu pasal 19. Kemudian nanti meterai yang ketiga itu kuda hitam. Kuda hitam maju. Kuda hitam ini membawa kelaparan. Dan kemudian pada meterai keempat yang dibuka, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ya, ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal yang ke-6. Kuda hijau kuning ini bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ini paralel ya saudara ya. Jadi Wahyu 6 ini bergerak terlebih dahulu. Di bawahnya itu kuda merah, kuda hitam, dan kuda kuning hijau atau hijau kuning. Nanti semuanya berakhir di Wahyu pasal yang ke-19. Yesus penunggang kuda putih, dan kemudian kita lihat ya di dalam ayat yang ke-17, binatang serta nabinya dikalahkan. Jadi kita perlu tahu bahwa kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan daripada kegerakan Roh Kudus hujan akhir, di mana firman Allah akan 2 kali double diberikan kepada gereja. Demikian juga yang namanya pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan selebat-lebatnya dalam kegerakan kuda putih ini. Tetapi sekali lagi, kegerakan kuda putih ini dibayang-bayangi dengan kegerakan kuda merah, kuda hitam, dan hijau kuning. Ini tiga-tiga ini sama dengan kegerakan yang berlawanan dengan kegerakan kuda putih. Kegerakan yang disebut kuda merah, ya di situ memakai kata merah padam.
Merah padam ini memakai dalam bahasa Alkitab terjemahan Inggris itu memakai kata scarlet. Ya, scarlet itu sama dengan kirmizi. Kirmizi itu berbicara soal dosa. Tuhan pernah bilang, ya, kalaupun dosamu semerah kirmizi, aku akan jadikan putih seperti salju. Jadi merah padam atau scarlet atau kirmizi ini berbicara kegerakan dosa yang akan sampai kepada puncaknya. Lihat ya, yang putih ini adalah kegerakan kesempurnaan yang Tuhan mau berikan kepada gereja, supaya gereja yang tanggap akan pencurahan hujan akhir itu akan segera disempurnakan. Ini kegerakan kuda putih yang di atas. Tetapi di bawah juga terjadi yang namanya dosa pun akan semakin memuncak. Sehingga genaplah apa yang ditulis di dalam Wahyu pasal 22. Ya, pasal 22, coba saudara lihat ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kegerakan kuda putih ini adalah satu penawaran yang sangat penting buat gereja Tuhan. Kita harus mengambil satu tindakan, mau dibenarkan dan kemudian maju terus untuk masuk dalam yang namanya pengudusan atau penyucian yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Karena apa? Ancamannya di bawah itu, yang jahat akan terus berbuat jahat. Yang cemar akan terus berbuat cemar. Dosa memuncak, itu kegerakan kuda merah. Kemudian kegelapan memuncak, itu kegerakan yang disebut kegerakan kuda hitam. Dan kemudian maut nanti memuncak. Maut itu kegerakan kuda hijau kuning. Sampai sini saudara mengerti ya? Tidak ada pilihan lain. Ini 1 lawan 3 saudara. 1 lawan 3. Putih akan langsung berhadapan dengan merah, hitam, dan kelabu. Atau kuning hijau itu kelabu. Pucat. Pucat itu kan warna mayat ya saudara ya. Pucat itu warna maut. Karena nanti maut akan mengambil bagian yang paling penting. Ini kesempatan terakhir. Karena kuda hijau kuning ini menyebar maut. Celaka kita yang tidak mengerti rencana Tuhan. Jadi kalau kita diajar oleh Tuhan, bersyukur sekalipun berapa orang saja yang tertarik dengan ibadah pendalaman Alkitab, tapi saya berdoa supaya kita tetap memiliki satu pilihan yang kuat. Tidak mudah digoyahkan. Karena di mana-mana saudara, bukan cuma di gereja kita. Kalau saya sering sekali berjumpa dengan saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang lain, kalau ibadah raya itu favorit ya saudara ya. Hari Minggu dari turun-temurun kita ini selalu diajar hari Minggu itu harus beribadah dalam ibadah raya. Tetapi biasanya dalam ibadah pendalaman Alkitab sedikit berkurang. Karena kalau ibadah pendalaman Alkitab kayaknya capek begitu ya. Capek, materinya pun juga terlalu berat. Kemudian sudahlah, ibadah pendalaman Alkitab nanti saja. Berikutnya lagi ibadah doa. Ibadah doa lah lebih susah lagi, makin berkurang lagi. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk memperdalam firman Allah. Untuk memperdalam dan mengerti apa yang mau Tuhan buat dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita ini kan gereja Tuhan saudara. Kita harus memilih satu hal yang positif untuk terus maju di dalam Tuhan. Untuk semakin dalam. Ya, jadi pentingnya kita mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Karena setiap penyampaian firman Allah, tadi di awal saya sampaikan, mengandung 2 hal. Yaitu firman yang mengajar dan firman yang menubuatkan keadaan yang akan datang
Saudara kan paling senang kalau belum kenal Tuhan itu, senang datang ke dukun-dukun, senang datang ke peramal-peramal sebelum kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan, jangan-jangan saudara juga masih senang kalau lihat koran, kalau lihat majalah yang saudara lihat dulu, horoskop. Apa itu horoskop? Ilmu-ilmu perbintangan. Nanti saudara baca nih, ini bulan Agustus. Saudara yang lahir di bulan Agustus, nggak jauh-jauh kan pasti namanya juga Agus. Nanti saudara lihat ini, bulan Agustus horoskop saya apa? Bintang saya apa? Oh, bintang ini. Saudara sedang punya rezeki yang besar. Saudara sangat percaya dengan bintang-bintang seperti itu. Horoskop, ramalan seperti itu. Kalau zaman dulu itu setiap ada bazar atau setiap ada pasar malam menjelang 17 Agustus itu biasanya dulu ya saudara. Di RT saya, RW saya itu suka ada yang namanya bazar. Ada yang namanya pasar malam. Dan pasti ada saja yang disebut dengan ramal-meramal. Ada outlet atau apa? Kios. Ramal-meramal. Kita paling seneng. Pingin tahu masa depan kita. Apa sih masa depan kita ini? Bagus apa jelek? Ya, celaka atau mujur? Kita selalu punya satu penasaran lah begitu ya saudara, ingin tahu. Saudara, firman Allah mengajar kepada kita, kalau kita tekun di dalam kebenaran firman Allah, Tuhan itu akan mengajar. Jalan-jalan yang akan kita tempuh. Dan kalau Tuhan yang mengajar, itu adalah hal yang pasti. Tetapi kecenderungan kita untuk dengar firman Tuhan yang menubuatkan hal yang akan datang, seringkali itu animonya kurang. Kalau dengar firman Tuhan rasanya, sudahlah, ini mah cerita nenek moyang kali ya. Dulu juga waktu saya sekolah minggu, guru sekolah minggu atau hamba Tuhan atau gembala saya bilang, Tuhan segera datang. Sekarang sudah puluhan tahun, Tuhan belum datang juga. Berarti itu isapan jempol. Saudara, kalau sampai saat ini Tuhan belum datang, firman Allah berkata itulah panjang sabar Tuhan. Supaya kita memiliki suatu kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Coba kita lihat Zakaria 1 ayat 7 sampai 8 ya. Untuk menanggapi keadaan khususnya mempelajari yang kedua, materi yang kedua, yaitu keadaan di mana kuda merah itu akan datang. Kuda merah, sekali lagi, kuda merah ini membawa satu hal yang mengerikan sebetulnya saudara. Kuda merah datang untuk mengambil damai sejahtera. Sekarang ini kalau kita punya damai sejahtera itu barang mahal saudara. Barang mahal. Tadi saya bincang-bincang di bawah sebelum ibadah. Bagaimana hari ini terjadi satu kerusuhan yang besar. 85.000 orang kumpul di daerah Pati, Jawa Tengah. Hanya untuk memprotes kebijakan dari seorang bupati. Karena bupati itu mengeluarkan satu aturan PBB naik 250%. 250%, bayangkan saudara. Naiknya tuh luar biasa itu. Kalau PBB saudara katakanlah 500.000, berarti kalau naik 250% jadi berapa itu? 2,5 juta. Jadi kebijakan itu diprotes besar-besaran. Ya, sampai polisi pun sudah tidak ada lagi wibawanya, dikejar-kejar, diketok-ketok polisi itu. Ya, tadi saya lihat di TV sebentar. Saudara, keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau anak-anak Tuhan masih memiliki damai sejahtera, itu adalah kebaikan Tuhan. Masih ada damai sejahtera. Sebentar saudara pulang masih bisa tidur, masih punya rumah, masih punya kehangatan tempat tidur saudara. Itu adalah berkat Tuhan saudara. Tetapi kita jangan terlena dengan keadaan itu. Karena firman Allah katakan, ya, memang Tuhan kasih kesempatan sebesar-besarnya dalam kegerakan hujan akhir, yaitu kegerakan kuda putih, di mana kita gereja Tuhan harus segera menyambut. Untuk segera menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita pun harus siap, begitu. Kegerakan kuda putih ini adalah untuk mempersiapkan kita, gereja Tuhan, berubah, begitu ya saudara.
berubah seperti yang Tuhan mau. Nah, kuda merah datang nanti membawa satu keadaan yang membuat kita tidak memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu dicabut. Tetapi Zakaria 1 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Sampai situ dulu. Jadi Zakaria, seorang nabi Tuhan dalam perjanjian lama, ini jauh-jauh hari saudara. Zakaria ini diperkirakan hidup ya sekitar 500 tahun sebelum Yesus datang sebagai bayi di Bethlehem. 500 tahun sebelum Zakaria sudah ada. Ini bukan Zakaria yang papanya Yohanes ya. Ini bukan Zakaria papanya Yohanes. Ini Zakaria nabi. Ya, kalau papanya Yohanes itu adalah imam besar. Papanya Yohanes Pembaptis. Namanya sama. Tetapi ini Zakaria adalah seorang nabi Tuhan yang kurang lebih hidup 500 tahun sebelum Yesus datang sebagai bayi yang kecil. Lihat bahwa Zakaria sudah mendapatkan satu penglihatan. Penglihatan yang bisa kita pelajari di zaman ini. Penglihatan yang Tuhan kasih kepada Zakaria memang itu dibuat untuk menghadapi pada zaman itu. Tetapi sampai sekarang penglihatan yang dilihat oleh Zakaria itu pun akan mendapatkan satu pengertian yang baik buat kita di zaman akhir ini. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya firman Allah itu kekal. Dia memberikan satu bentuk pengajaran sekali lagi. Dan firman Allah itu juga memberikan satu bentuk nubuatan kepada kita untuk memperhatikan. Ya, jadi kedatangan kuda merah, sekali lagi, kuda merah ini dia akan mencabut damai sejahtera. Yesus sebelum naik ke sorga, dia bilang sama murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Aku akan mengutus, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini akan mengingatkan setiap perkataan-perkataanku, kata Tuhan. Lalu Tuhan katakan, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Yesus naik ke sorga, tapi damai sejahtera itu diberikan kepada orang percaya. Sehingga damai sejahtera itu masih ada di bumi ini. Bahkan menguasai orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan, hati nuraninya masih menginginkan rasa damai. Karena damai itu belum dicabut. Damai menguasai seluruh dunia. Sampai nanti satu saat kedatangan kuda merah ini mencabut damai. Sehingga ketika damai dicabut, saudara boleh lihat di dalam Wahyu pasal 6, ketika damai dicabut, maka setiap orang itu akan saling membunuh. Kemarin kita lihat di dalam Yeskiel kan, anak akan memakan ayahnya, ayah akan memakan anaknya. Ini kan satu kejadian yang, gak bisa kita bayangkan saudara. Tega gak kira-kira Mama Ginting makan lita? Gak ada sayur ya di rumah. Iin, sembelilah Mikal atau Lita. Gak ada sayur. Tega gak kira-kira saudara? Kita sekarang ini gak bisa membayangkan karena kita masih memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan. Belum dicabut. Masih tinggal di hati orang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya pun masih terkena yang namanya dampak damai sejahteranya Tuhan. Gak ada. Bapak yang lalim sekalipun tidak akan tega. Tetapi ketika damai sejahtera dicabut, sudah gak ada yang namanya gak tegaan. Ya, belas kasihan gak ada itu. Firman Allah
menjelaskan keadaan yang demikian itu keadaan yang sangat ngeri, saudara. Gak ada lagi. Bayangkan hubungan darah aja bisa begitu, saling memakan. Apalagi yang gak ada hubungan darah. Hari ini kita masih bisa bekerja. Orang yang kita pandang sebagai atasan kita, bos kita, masih ada belas kasihan. Masih ada yang namanya damai sejahtera itu. Tiap waktunya gajian masih dapat gajian. Waktunya masih ada, ya sudah. Hak saudara masih dikasih. Sekali lagi, kalau damai sejahtera itu dicabut, sudah tidak ada belas kasihan. Saling bunuh. Firman Allah berkata ya di Wahyu pasal yang ke-6, dikatakan di dalam ayat yang ke-4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini pedang bukan pedang firman. Ini pedang yang memang membunuh siapa saja yang dijumpai. Jadi celakalah kita kalau kita tidak menyambut yang namanya kegerakan kuda putih. Tuhan tahu menyelamatkan orang benar. Tuhan tahu menyelamatkan orang yang benar. Oleh sebab itu kita jadi mengerti ya kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus melihat kota Yerusalem, aduh kata Tuhan, kalau kamu mengerti saja damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu, tapi kamu tidak mengerti. Engkau tidak mengerti ketika Tuhan melawat engkau. Orang-orang yang ada di Yerusalem, nama Yerusalem itu artinya damai sejahtera, kota damai sejahtera. Tetapi penduduknya tidak mengerti lawatan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan nanti satu saat, batu dengan batu tidak ada yang berdiri atau tidak ada yang saling numpuk begitu. Semuanya rata dengan tanah. Kalau batu saja dengan batu rata dengan tanah, apalagi orang. Saling membunuh. Tuhan nangis melihat masa depan. Karena dia tahu masa depan yang akan terjadi. Jadi saudara, mari kita harus mengerti kalau saat Tuhan melawat kita, ayo kita ambil bagian. Ambil bagian, ini yang paling penting. Kalau sudah sampai saat itu ya, harta sama sekali tidak berguna. Firman Allah katakan dalam Amsal, saat murka atau malapetaka terjadi, harta sama sekali tidak berguna. Sekarang kita ini cari harta terus seperti gak ada waktu. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, cari terus harta. Padahal harta itu tidak menyelamatkan. Tuhan mampu memberkati kita ya saudara. Cari Tuhan, cari kehendak Allah. Mengerti saat Allah melawat. Sehingga satu saat ketika damai sejahtera itu dicabut, bagi kita yang disebut kegerakan kuda putih, oh itu di atas, tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Seperti di Gosyen, kalau di Gosyen itu tidak tersentuh. Di Mesir terjadi air menjadi darah, merah menguasai kehidupan. Di Gosyen masih tetap air jernih. Di Mesir kegelapan, kuda hitam datang kegelapan. Sampai orang tidak bisa berbaring selama 3 hari. Maaf, orang hanya bisa berbaring. Orang tidak bisa bangun. Orang tidak bisa saling kenal selama 3 hari. Di Mesir pernah terjadi. Tapi di Gosyen terang benderang. Maut sampai pada maut datang. Maut kepada setiap anak suling di Mesir datang. Di Gosyen ada pembelaan daripada darah anak domba Allah. Ada kehidupan. Ya, jadi mari Tuhan tolong kita semua untuk mengerti lawatan Allah. Saat Allah melawat. Saat Allah melawat itu, itulah yang disebut kegerakan kuda putih. Hujan akhir ya. Jadi kita lihat bagaimana Zakaria pun mendapatkan satu pengertian bahwa yang bisa membuat penunggang kuda merah berhenti itu adalah pokok-pokok murad. Zakaria 1 ayat 8 tadi yang sudah kita baca. Zakaria 1 ayat 8. Tampak seorang menunggang kuda merah, dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad. Berdiri dalam bahasa Ibraninya memakai kata amad ya, AMAD. Terpaku artinya begitu. Bahkan
Di dalam Mazmur disebutkan amat itu seperti kalau lihat penyakit, orang nggak mau deket-deket begitu. Menyingkir. Kalau ada penyakit, amat ini dipakai orang-orang yang sehat menyingkir. Karena di situ ada yang namanya wabah. Kalau ada wabah, nah orang-orang yang sehat pakai kata amat atau menyingkir atau menyisi. Ya, menyisi. Jadi penunggang kuda merah ini terpaku, tidak bisa berjalan lebih jauh, tidak bisa maju lebih jauh. Padahal ini kuda merah itu bertugas mengambil damai sejahtera. Siapa saja yang dijumpainya, dia punya pedang besar. Siapa saja yang dijumpainya, oh bisa langsung ditebas. Ini betapa kuasanya penunggang kuda merah di akhir zaman, membawa satu kegerakan di mana damai sejahtera dicabut. Tetapi ketika ada di antara pohon-pohon murad, berhenti dia saudara. Berhenti. Hari Minggu kita sudah belajar bahwa pohon-pohon murad ini berbicara soal satu hasil keubahan. Ya, tadinya duri-duri, tadinya onak-onak duri, tetapi ketika menerima hujan pertobatan, ya hujan pengajaran firman, maka onak duri berubah menjadi pohon-pohon murad. Coba saudara lihat Yesaya 55. Supaya hal ini terjadi atas hidup kita. Yesaya 55 mulai ayat 10. Yesaya 55 mulai ayat yang ke-10. Ya. Ini sedikit diulang supaya saudara semakin paham. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan itu laksana hujan yang turun. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman yang sudah Tuhan nyatakan, itu tidak akan kembali sia-sia. Hari ini pun saudara mendengar firman, saudara tangkap kebenaran firman, itu tidak akan kembali sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Terima dengan hati percaya. Tuhan, aku terima firman-Mu bagaikan hujan yang mendirus hatiku, ya. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 13. Nah, saudara perhatikan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, sampai sini saudara mengerti ya? Kita ini kalau tidak terima hujan firman, ya sekali lagi firman Allah yang diutus oleh Tuhan, itu akan berhasil. Kalau hati kita terbuka. Terbuka saja. Jangan melawan, jangan keraskan hati. Terbuka saja, ya. Bagai tanah kering yang didirus air hujan, tanahnya jadi gembur, berubah. Kita ini kan tadinya seperti semak duri. Kita ini seperti pohon kecubung. Pohon kecubung itu pohon racun ya saudara. Racun. Kalau orang tidak sengaja makan itu, daunnya atau akar kecubung, wah langsung gak lama itu saudara gatal-gatal. Apa istilahnya itu? Biduran. Biduran ya? Kali gatah. Seperti digigit sama ulat bulu. Ulat bulu gak gigit ya? Kena bulunya saja saudara langsung gatal. Saya ingat dulu Daniel masih kecil saudara.
Dia berenang di apa itu? Kota Singaraja, kita datang ke kota Singaraja. Di situ ada kolam renang. Dia terjun. Ya, sama keluarga, Mama Ginting juga ada. Masih kecil dia, terjun. Ternyata di kolam renang itu ada ulat bulu yang ikut berenang. Padahal nggak bersentuhan sama Daniel. Tapi nggak lama kemudian, waduh, bengkak-bengkak mukanya. Bengkak-bengkak. Sampai kita kasih CTM. Ya, itu efek daripada ulat bulu. Nah, ini kecubung juga begitu. Bahkan kalau ada orang-orang yang sensitif, lewat saja langsung gatal-gatal. Pohon kecubung. Saudara, kita ini dulu begitu, seperti semak duri, seperti kecubung. Saya pernah berkata di hari Minggu yang kemarin, Tuhan itu enggak menciptakan onak duri. Tuhan itu di Taman Eden itu menciptakan pohon yang berbuah. Kemudian bilang sama Adam dan Hawa, lihat seluruh buah ya yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Gak ada. Tuhan menciptakan onak duri, Tuhan menciptakan pohonan beracun, tidak ada. Tetapi di dalam Kejadian pasal ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kemudian Tuhan usir dari Taman Eden. Tuhan katakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu. Dan makananmu itu terdiri daripada onak duri, semak duri. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mulai muncullah yang namanya semak duri. Mulai muncul yang namanya pohon-pohon beracun, kecubung dan sebagainya. Tadinya Tuhan itu enggak ciptakan itu, saudara. Di Taman Eden itu semuanya bisa dimakan, buah-buahnya enak dimakan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, susah payah cari makanan. Bahkan sebagai ganti makanan dikatakan oleh firman Tuhan, itu onak duri akan jadi makananmu. Artinya keluh kesah. Keluh kesah dan susah payah. Bahkan kita ini yang namanya semak duri saling menusuk. Saling menusuk. Sesama saja saling menusuk. Memang kita tidak punya duri. Tapi lidah kita seperti duri. Saling menusuk, lidah kita bisa saling menusuk. Ada orang dikata-katai lidah kita bisa mundur dari pelayanan. Ya saudara ya, jadi lebih tajam dari duri sebetulnya. Kita ini celaka, oleh sebab itu perlulah hujan firman Tuhan. Tuhan katakan harus berhasil mengubah semak duri menjadi pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Artinya keubahan hidup harus terjadi. Bertahun-tahun dengar firman Tuhan harusnya sudah berubah. Amin. Istilahnya Pak D itu udah khatam berapa kali saudara baca firman Tuhan. Tiap hari kan kita baca 2 ayat. Oh 2 pasal, puji Tuhan. Kirain saudara, ya 2 ayat ya 2 ayat. Wah enak Pak Gembala 2 ayat. 2 pasal ya. Kalau 2 pasal itu kalau saudara terus baca, itu 1,5 tahun sudah khatam. Sudah khatam. Sekarang gereja kita sudah 11 tahun. Harusnya sudah berapa kali kita baca Alkitab? 11 bagi 2 berapa? 5,5. Berarti minimal 5 kali harusnya sudah baca. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya minimal 4 lah. Ya sudah saya diskon lagi 2 lah. Jangan-jangan 2 pun belum selesai. Bertahun-tahun kita baca, bertahun-tahun kita dengar firman, tapi belum berubah. Masih semak duri. Bahaya kita ini saudara. Masih seperti racun kita ini. Masih seperti kecubung. Tiap orang lewat kita langsung gatal-gatal. Berarti kita tidak jadi berkat. Bagaimana kita bisa bikin penunggang kuda merah terhenti? Jangan-jangan, ini mah kawan saya. Sama-sama tidak suka yang namanya damai sejahtera. Kan begitu saudara? Mari Tuhan segera datang. Kita harus rubah hidup kita ya. Dulunya semak duri, dulunya pohon beracun, berubah jadi pohon sanobar dan pohon murad.
Sehingga ketika kuda merah datang, oh langsung ini memang yang bisa menghentikan penunggang kuda merah. Lari ke tempat lain, kita terhindar. Ada satu keubahan. Saya akan bawa kita lebih dalam lagi ya, karena masih sedikit sisa waktu. Kita akan lebih dalam lagi melihat. Kembali ke Zakaria. Kita lihat Zakaria 1 ayat 7. Zakaria 1 ayat 7. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat atau Shefat. Ya, di sini ditulisnya Shebat, tapi bahasa aslinya pakai V. Shefat. Itu bulan ke-11. Bulan ke-11 dari orang Yahudi itu jatuh pada bulan Januari atau Februari, kalender Gregorian atau Masehi yang kita pakai. Jadi mereka itu dimulainya itu pertengahan bulan. Ya, jadi bulan ke-11 itu dimulai pertengahan bulan Januari, berakhir di pertengahan bulan Februari. Jumlah bulan ke-11 itu ada 30 hari. Bulan Shebat itu ada 30 hari. Jadi saudara, kalau kita baca sekali lagi Zakaria 1 ayat 7, pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shefat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, saudara, kalau ada waktu yang ditulis secara jelas, itu bukan tidak memiliki arti. Alkitab itu penuh dengan sebuah rahasia. Dan bisa dikatakan Alkitab itu penuh dengan kode-kode. Tuhan berkata kepada Daniel, Daniel, ini firman yang kuberikan kepadamu, simpan. Simpan. Ya. Nanti di akhir zaman banyak orang yang akan menyelidiki. Banyak orang cerdik pandai, orang-orang berhikmat akan menyelidiki. Dan memang pada akhir zaman itu Tuhan akan buka rahasianya. Sehingga setiap firman itu memiliki satu pengertian. Jadi kalau kita lihat tadi ini detail sekali. Penglihatannya itu dijelaskan secara detail. Sebagai perbandingan ya. Ketika Yakub bermimpi itu kan gak ditulis. Bulannya nggak ditulis, ya tanggalnya pun tidak ditulis. Tuhan katakan ya Yakub bermimpi, Firaun bermimpi. Tetapi Zakaria mendapatkan satu mimpi penglihatan, itu ditulis jelas pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11. Berarti ini memiliki satu pengertian, saudara, dan ditulis juga itulah bulan Shefat. Shefat itu ke-11. Bulan 11 kita kan November ya. Tapi bulannya Yahudi Shefat itu jatuhnya pertengahan bulan Januari sampai bulan Februari. Itu terkena pada musim dingin. Ya, terkena kepada musim dingin. Jadi bulan ke-11 Shebat itu di Israel, di Timur Tengah pada umumnya itu masih terkena musim dingin. Jadi bulan Januari, bulan Februari masih musim dingin. Mulai dari bulan ke-10 sebenarnya musim dingin. Di kalender Yahudi, bulan ke-10, bulan ke-11 itu terkena yang namanya musim dingin. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan musim dingin. Bulan ke-11, ya. Saudara boleh lihat Markus 13. Markus 13 ayat 14 sampai 19. Markus 13 ayat 14 sampai 19. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, di dalam terjemahan lain disebut pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Ya, berdiri di tempat kudus. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ini menunjuk kepada antikris. Ya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
Terus orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. 16. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Berarti ini keadaan yang sangat-sangat darurat. Seolah-olah Tuhan katakan, kalau pembinasa keji itu sudah muncul, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memikirkan hal-hal jasmani. Ya. Terus ayat 17. Celakalah. Nah, tadi dikatakan ya, orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun. Kemudian orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di ladang jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini memiliki pengertian-pengertian ya. Nanti mungkin di lain kesempatan dijelaskan secara detail. Tetapi ayat 17, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 18, berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. 19, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini Markus 13 ayat 14 sampai 19, gambaran daripada kalau antikris masuk. Antikris masuk, dan antikris masuk itu nanti akan didahului oleh kegerakan kuda merah, mengambil damai sejahtera. Jadi ini identik dengan kegerakan kuda merah kalau antikris masuk, saudara. Saudara, kalau antikris masuk, celaka ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ibu ini berbicara soal gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan menyusui bayi atau hamil, artinya masih gereja ini belum bertumbuh. Masih belum berubah. Kalau kita kaitkan dengan tadi pohon duri harusnya berubah menjadi pohon sanobar, kecubung harus berubah menjadi pohon murad. Ini ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui ini artinya belum beranjak dewasa ininya nih, bayi-bayinya. Celaka pada saat itu. Belum berubah. Maka keadaan yang tidak berubah ini akan menjadi sasaran daripada kuda merah atau si pembinasa keji. Ya, dikatakan semoga semuanya ini jangan terjadi pada musim dingin. Tetapi keadaan musim dingin seperti inilah nanti datang antikris. Dingin ini karena terlalu banyak kedurhakaan, maka kasih sebagian orang akan menjadi dingin. Kasih kepada Tuhan khususnya, saudara. Tidak ada lagi gairah untuk beribadah. Tidak ada lagi gairah untuk berfellowship. Tidak ada lagi gairah untuk melayani. Sudah dingin aja. Kalau sudah dingin, bahaya sekali, saudara. Sudah tidak bisa. Ini yang disebut dengan celakalah. Kehidupan yang tidak berubah. Celaka pada saat itu. Jangan tiba-tiba hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Kita sudah terlalu banyak masalah ya saudara. Di dunia ini terlalu banyak masalah. Dan celakanya ketika anak-anak Tuhan berdoa, kemudian sepertinya tidak ada jawaban. Nah, disitulah mulai tawar hati. Mulai dingin. Saya bertahun-tahun berdoa, gak pernah ada jawaban. Sudah sekalian aja saya gak usah beribadah lagi. Ini hati-hati, ini musim dingin rohani. Hati kalau sudah dingin, bagaimana mau ditarik-tarik beribadah juga susah ya saudara. Susah. Jadi saudara-saudara yang mendengar firman Allah pada malam hari ini, usahakan hatimu tetap hangat. Tetap hangat di dalam Tuhan. Masalah datang, iblis itu mencoba mengganggu kita dengan masalah yang tidak selesai, sakit penyakit yang tidak selesai, begitu saudara. Sehingga akhirnya kita menjadi tawar karena terlalu banyak kedurhakaan yang kita dapat. Sehingga kita menjadi dingin. Sudah tidak lagi percaya sama Tuhan. Ada seorang anak Tuhan, bukan dari tempat ini. Dulu saya ketemu dia, berkobar-kobar dia saudara, melayani berkobar-kobar. Begitu luar biasa. Masih sama-sama teman
pemuda. Berkobar-kobar kalau ketemu, aduh semangat sekali ketemu saya. Salaman, pelukan. Kita itu saling bergandengan tangan. Tiap ada ibadah datang jauh-jauh. Jauh-jauh. Tapi kemudian mungkin buat dia setiap pergumulannya itu mentok begitu saudara. Tiap pergumulannya dia sampaikan kepada Tuhan mentok. Kemudian setelah berkeluarga mentok juga. Sampai rasanya wah putus asa. Masalah pergumulan yang dia cita-citakan, yang dia doakan sejak muda tidak pernah terlaksana dalam kehidupannya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya ketemu, wah sudah cingkrang itu celananya. Sudah beralih saudara, sudah berjanggut, sudah pakai topi putih. Kemudian saya bilang, loh kenapa jadi begini? Sudahlah, semua agama sama. Apakah semua agama sama? Iya semua agama memang sama. Tapi jalan ke sorga cuma satu. Ya, semua agama ya. Kalau kita percaya sama agama Kristen bukan sama Kristus, ya sama semuanya saudara. Ya, buat dia agama semua sama. Justru ketika dia istilahnya hijrah, segala yang dia inginkan dia dapat. Yang dia inginkan dia dapat. Ketika jalan salib gak dapat apa-apa. Ketika ikut Tuhan gak dapat apa-apa. Ketika hijrah kok dapat apa-apa. Kalau itu yang kita cari ya di dalam dunia memang bisa dapat apa-apa. Tetapi apakah itu akan terus menghentar kita sampai kepada kesudahannya nanti? Sampai kehidupan yang kekal, berjumpa dengan Yesus kekasih jiwa kita? Seringkali kita hanya berharap kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Jadi saudara, ayo tetap hangat di dalam Tuhan. Kalau sudah begitu ditarik-tarik dia gak akan bisa, sudah dingin. Sudah dingin. Ya, masih untung dia ketemu saya masih hormat. Oh apalagi sekarang katanya kamu jadi hamba Tuhan masih hormat. Jangan-jangan kalau sudah makin kesana, wah ketemu saya dilempar batu juga saya. Mungkin dia bilang, oh orang kafir jangan deket-deket saya. Bisa bilang begitu saudara. Ya, sudah dingin. Kalau sudah dingin gak bisa lagi dibuat apapun. Jadi selama hati kita masih belum dingin, ayo mungkin sudah hampir dingin ya. Sudah hampir dingin, minta Roh Kudus menghangatkan kita kembali. Kasih Allah luar biasa lah ya saudara ya. Rasakan kembali kasih Allah. Rasakan kembali kasih Allah. Jadi celakalah ibu yang sedang hamil. Apalagi menghamili, hamilnya hamil dosa. Hamilnya hamil dosa. Ya, kemudian celakalah ibu yang menyusui bayi. Nah, kehidupan yang belum dewasa. Ya, kehidupan yang segera masuk musim dingin rohani. Itu arti daripada bulan yang ke-11. Tuhan memberikan satu jalan keluar, yaitu tanggal 24. Apa arti tanggal 24? Angka 24 ini adalah angka kedewasaan rohani. Saudara, tua-tua yang ada di sekitar tahta, itu jumlahnya 24. Itu tua-tua yang berkeliling di tahta. Jadi angka 24 itu berbicara kedewasaan di dalam Tuhan. Walaupun di tengah-tengah musim dingin, walaupun di tengah-tengah bulan 11, tanggal 24 ini menjadi hal yang utama. Menjadi hal yang spesial buat Tuhan. Sehingga Tuhan datang dalam bentuk penglihatan kepada Zakaria. Tanggal 24, walaupun di tengah-tengah musim dingin, walaupun di tengah-tengah kedurhakaan yang semakin melanda, hei anak-anak Tuhan tetap dewasa. Ya, sekali lagi angka 24 ini adalah kedewasaan di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani. Untuk bisa menempuh kedewasaan rohani, untuk bisa menempuh tanggal atau yang disebut angka 24 yang artinya kedewasaan, kan harus ada angka-angka sebelumnya ya. Angka 1 sampai angka 23. Coba kita lihat Yeremia 25. Yeremia 25 ayat 1 sampai 3. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih satu kekuatan kepada kita. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda.
yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, saudara perhatikan ayat 3. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Jadi artinya apa saudara? Angka 23 dari 1 sampai 23 ini berbicara soal firman Tuhan yang terus menerus harus kita dengar. Apa yang terjadi pada zaman pemerintahan Yosia bin Amon dari tahun ke-13 sampai ke-23, Tuhan katakan, dari tahun ke-13 pemerintahan Yosia itu terus menerus firman Tuhan disampaikan. Jadi bukan startnya itu pada tahun ke-13, tetapi disampaikan dari tahun ke tahun itu sama Yeremia. Tahun ke-1, tahun ke-2, sampai terus menerus. Sampai genap 23 tahun lamanya. Firman Tuhan terus disampaikan kepada bangsa Israel di bawah pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Tapi tanggapan daripada orang Israel tidak mau mendengarkannya. Jadi tidak sampai kepada tahun yang ke-24. Dengan perkataan lain, tidak menjadi dewasa. Tetapi coba ya, kalau firman Tuhan itu selama 23 tahun terus disampaikan dan kita terus menerima sampai tahun ke-24, artinya sampai kepada kedewasaan. Ya. Jadi Tuhan berkata kepada setiap kita malam hari ini untuk bisa mencapai angka 24, ya, tanggal 24 di mana Tuhan memberikan penglihatan kepada Zakaria yang berarti angka dewasa rohani. Maka terlebih dahulu kita harus terbuka menerima seruan firman secara terus menerus. Ini baru sekedar angka. Kita tidak tahu kapan nanti Tuhan segera datang. Itulah 24-nya buat kita, begitu saudara. Kedewasaan yang Tuhan mau. Karena dalam sekejap mata Tuhan akan mengubah kita. Tapi 24 ini berarti soal kedewasaan. Itu yang harus kita raih. Itu yang harus kita capai. Bukan artinya nih, sekarang ini kan kita tahun ke-11 nih. El Kafana. Berarti nanti kedewasaan kita di tahun 24 ya. Tahun berapa itu? Berapa tahun lagi nih? 24 kurang 11? Oh berarti 13 tahun lagi baru saya dewasa rohani. Bukan seperti itu maksudnya ya. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah angka-angka simbol yang Tuhan berikan kepada kita. Angka 24 itu berbicara soal kedewasaan rohani. Untuk bisa sampai kepada angka 24, 23 tahun terus menerus kita dengar firman. Terus menerus, jangan bosan kita dengar firman. Justru firman Tuhan itulah yang nanti akan terus kalau kita terima dengan hati yang murni, percaya yang sungguh, firman Tuhan itu yang akan menghangatkan kita. Hangat sekali firman Tuhan buat kita ya saudara. Tetapi celaka kalau kita sudah mulai menutup diri. Kasihnya sudah dingin. Kasihnya sudah dingin. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini kepada setiap kita berbeda-beda diterimanya kan? Berbeda-beda. Mungkin buat saudara di tempat ini, biasa aja. Siapa tahu yang di rumah bergelora. Setiap kita berbeda-beda. Setiap kepala di tempat ini berbeda-beda respon terhadap firman. Tetapi sekarang ya, dalam kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menghimbau kepada kita, ayo terima kehangatan kasih Tuhan kepada setiap kita. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Di tengah-tengah musim dingin, di tengah-tengah bulan Syafat, ada tanggal 24, Tuhan mampu mendewasakan kita. Dunia boleh dingin, dunia boleh tidak peduli sama kasih Tuhan. Tetapi biarlah di tengah-tengah dunia yang dingin, kita tetap hangat, tetap dewasa di dalam Tuhan. Sehingga perubahan terjadi,
keadaan yang nanti datang, kuda merah datang, kuda hitam datang, kuda pucat datang. Yang kita respon adalah kegerakan Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Di puji Tuhan. Kita akan siapkan diri kita masing-masing untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Musik memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah menerima kebenaran firman Allah, mari imani dan kemudian nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita dibuat mengerti oleh Tuhan, kita mengambil sikap untuk segera dewasa secara rohani. Mari kita bagikan ini juga kepada kawan-kawan sesama kita, keluarga kita khususnya. Karena yang namanya kegerakan maut, kegerakan dosa yang memuncak, kegerakan kelaparan yang melanda, itu juga akan menimpa keluarga kita, akan menimpa sanak saudara kita yang terdekat. Kalau kita tidak memberitahukan kabar rahasia firman ini kepada mereka. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan engkau, kiranya Tuhan juga memberikan hati yang penuh berbelas kasih kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita yang belum menyambut kegerakan hujan akhir. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara menjadi alat perpanjangan tangan kasih Tuhan. Mulai saat ini saudara, selain daripada hidupmu berubah, mari kita kabarkan juga berita ini kepada sekeliling kita. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti
nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Mari kita bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Segenap hidupku kuserahkan. Segenap hidupku kuserahkan. Ku siap. Aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, siap. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap Tuhan. Oh, kami siap. Aku siap. Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Aku siap. Segenap hidupku ku serahkan. Ku siap. Aku siap ya Tuhan. Aku Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bekerjalah lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau, maka karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami akan semakin kuat dan semakin besar. Kami menjadi saksi Tuhan yang heran. Biarlah Tuhan kami menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman. Bukan saja kami berubah dalam hidup kami, tetapi kami mampu juga memberkati banyak orang untuk ditarik dalam kemuliaan Tuhan, untuk mendapatkan satu lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Ladang Tuhan banyak, ladang Tuhan sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu pakai kami Tuhan menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kami mau menyampaikan kabar sukacita ini kepada setiap orang, supaya yang lemah dikuatkan kembali, yang sudah mulai dingin kembali dihangatkan kembali oleh kasih Allah. Satu firman yang memberikan satu pengharapan, satu firman yang menjanjikan kekuatan, firman yang menjawab setiap permasalahan hidup kami. Tuhan, kalau kami mendahulukan Tuhan, kami percaya
percaya Tuhan juga memberkati segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman Allah yang kami dengar. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami makan tubuh dan darah Yesus, kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saya undang hamba Tuhan yang melayani perjamuan. Kita akan nyanyikan pujian terus. Aku siap Tuhanku. Aku siap. Haleluya. Segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhan. Haleluya. Aku siap. Curahkanlah Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Ku siap. Sekali lagi kita nyanyikan. Aku siap Tuhan. Oh, aku siap. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Ku siap. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudara yang di rumah pun mari kita akan sama-sama makan minum tubuh dan darah Yesus. Kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya. Aku siap. Saudari Lita masuk dalam doa.
Bapa, pada nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali kepadamu Tuhan pada malam hari ini, di mana kami sudah kembali mendengarkan akan suara firman Tuhan. Tuhan, kami mau mengambil bagian yang terbaik Tuhan. Setiap kali kami menerima akan firman-Mu, untuk kami mau mendengarnya dan mau menaruhnya dalam setiap hati kami. Ajar kami untuk kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu Tuhan, khususnya di hari-hari terakhir ini, di saat dunia semakin tidak menentu Tuhan, keadaan di sekitar kami semakin sulit dalam berbagai hal Tuhan. Semakin mengerikan banyak hal-hal yang kami dengar, yang mengerikan terjadi di dunia ini Tuhan. Itu semua sudah Tuhan beritahukan kepada kami melalui firman-Mu, bahwa hari-hari seperti itu akan datang pada kami yang di bumi ini Tuhan. Tetapi kami gereja Tuhan, kami berterima kasih mendapatkan perhatian dan kasih sayang Tuhan, sehingga kami mendengarkan apa yang akan terjadi Tuhan. Dan supaya kami memperhatikan setiap firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan kepada firman-Mu. Kami percaya kepada apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengambil bagian untuk kami tetap meneguhkan hati kami, untuk kami tetap berdiam di dalam Engkau, tetap mendapatkan dan mencari kekuatan dalam Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu telah katakan kepada kami, karena hanya kekuatan firman dan urapan Roh Kudus yang sanggup menolong kami tetap berdiri teguh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah bumi ini Tuhan. Tuhan, apa yang sudah kami dengar, firman nubuatan yang akan terjadi di hari-hari mendatang, di tahun-tahun yang mendatang Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, untuk kami dapat siap menghadapinya Tuhan. Agar kami siap dengan iman kami, dengan roh kami Tuhan, dengan jiwa kami Tuhan, yang terus berpaut kepada Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan, tidak lemah oleh karena hal-hal yang lebih rendah daripada hal-hal ini Tuhan. Tapi kami selalu mengingat bagaimana Tuhan sudah memanggil kami untuk perkara-perkara yang tinggi, untuk perkara-perkara yang besar, untuk perkara-perkara yang lebih baik, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang bukan datang dari dunia ini Tuhan. Maka itu kuatkan kami di hari-hari ini Tuhan, pertajam hati kami untuk kami mendengar apa yang Tuhan katakan dan mau melakukannya Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk kami melakukan firman-Mu. Bukan hanya diri kami yang mengerti, tapi berikan juga kesempatan kepada kami untuk kami juga boleh menyampaikan firman ini, rencana Tuhan ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Berikan kesempatan, berikan keberanian kepada kami Tuhan, untuk kami juga boleh memberitahukan kepada mereka akan rencana Tuhan, akan kedatangan Tuhan yang akan datang Tuhan. Supaya kami juga memberitakan tentang kasih Tuhan bagi dunia ini. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih Tuhan mengalir dan urapan-Mu mengalir. Belas kasihan Tuhan di hati kami bagi setiap jiwa-jiwa yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Supaya mereka juga boleh mendengar dan mereka juga boleh percaya. Mereka juga boleh mempersiapkan diri Tuhan menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari-hari akan kami hadapi ke depan Tuhan. Biar kami boleh hadapi terus bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan,
pelayanan-pelayanan kami, ibadah-ibadah kami Tuhan, tetap kami lakukan, tetap kami ikuti, tetap kami lakukan dengan sukacita, dengan setia Tuhan. Kami selalu mengingat mengapa Tuhan memanggil kami. Kami selalu mengingat akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mudah lemah, kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah marah, kami tidak mudah sakit hati untuk hal-hal yang lain Tuhan. Biar kami selalu mengingat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana Tuhan yang sudah mengasihi kami, bagaimana Tuhan yang sudah menolong kami, sudah membawa kami sampai sejauh ini Tuhan. Kau sudah membawa kami sampai sejauh ini Tuhan. Untuk kami selamat, untuk kami menerima, untuk kami menerima pembelaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau membawa kami sejauh ini bukan untuk kami binasa, bukan supaya untuk kami jatuh, bukan supaya kami terhilang Tuhan, tapi Kau membawa kami sejauh ini mendengar suara Tuhan, untuk kami terus membawa diri kami dalam persiapan yang benar Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, melakukan apa yang telah Tuhan panggil untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami tetap bersatu dalam kasih-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk kami saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling menasihati, saling memberkati Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami, dan kami percaya bahwa setiap hari-hari kami Tuhan, masalah-masalah kami, tantangan-tantangan pergumulan hidup kami, itu pun Tuhan sudah melalui dan Tuhan sudah melewatinya, dan Tuhan sudah menolong kami hingga sampai sejauh ini Tuhan. Kami tetap serahkan hidup kami, tetap serahkan hari-hari kami dalam tangan Tuhan. Kuatkan Bapak dan Ibu Gembala, kuatkan orang tua rohani, kuatkan seluruh jemaat-Mu, kaum pria, kaum wanita, kaum muda, remaja. Kuatkan hati para pengurus, kuatkan hati para pelayan-pelayan Tuhan, untuk kami terus maju dan teguh hati untuk melakukan bagian kami Tuhan, karena kami tahu kami melakukannya bagi Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuatkan hamba-Mu, berkati hamba-Mu, kembalikan urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu, pemakaian Tuhan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami sedang jemaat dan juga dimanapun hamba-Mu ini berada, sehingga firman Tuhan terus diperdengarkan Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa, menguatkan dan meneguhkan, mendewasakan Tuhan. Terima kasih bagi kami semua pun Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tetap kami mau serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih, jadikan kami berkat dan saksi dimanapun kami berada bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Berterima kasih untuk persekutuan kami berdoa mengucap syukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Tuhan yang juru selamat kami yang hidup, Kau Gembala kami yang baik. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus mau datang kembali. Haleluya, Yesus mau datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah.
anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita amin.